Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, menyambung pertanyaan ke Mas Bambang. Mas, kalau melihat ini kan nampaknya pihak kepolisian hanya mengandalkan saksi-saksi yang saat ini kadang-kadang juga pernyataannya berbeda-beda begitu ya. Nampaknya bukti untuk scientific crime investigation seperti CCTV, kemudian hasil otopsi, DNA dan lain sebagainya ini agak sulit ya, lemah ya, sehingga saksi-saksi yang diandalkan oleh pihak kepolisian. Catatan dari Anda seperti apa? Ya, saya melihat dengan kemarin ada yang mencabut BAP, terus kemudian 3 DPO tidak dikejar dengan alasan ada pencabutan itu, artinya kepolisian memang mengandalkan kesaksian gitu loh. Seharusnya memang kepolisian penyelidikan itu harus berdasarkan saintifik kan, itu yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya seperti itu. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Harusnya forensik, olah TKP di awal, terus kemudian otopsi itu kan sangat penting sekali. Kalau kemudian menetapkan seseorang tersangka hanya berdasarkan kesaksian yang kemudian bisa dicabut, ini kan menjadi bias gitu. Dan yang menjadi lebih parah lagi ketika pemeriksaan hasil penyidikan itu sudah diserahkan ke kejaksaan, jaksa sama hakimnya juga nerima saja. Terus ada apa dengan jaksa dan hakim? Pertanyaan jadi seperti itu. Kok tidak ada harusnya kalau belum lengkap bukti-buktinya bisa P21 gitu ya sama jaksa ya. Dan ketika 3 DPO yang salah satunya adalah otak pelaku tidak bisa ditangkap, seharusnya hakim tidak bisa memutuskan dong. Mas Bambang, artinya sebenarnya pada saat itu saintifiknya itu belum secara komprehensif, belum secara lengkap, ada yang missing link, tapi atau bagaimana begitu? Ya, saya melihatnya seperti itu. Tapi ini jadi sebenarnya kalau misalnya saintifik itu lengkap, komprehensif, artinya tidak akan sebias ini pada saat itu. Benar, sudah selesai, sudah dijelaskan aja ini loh buktinya. Nggak perlu ada kehebohan-kehebohan seperti pun ada begitu ya, sampel DNA. Kan ada pelecehan seksual, spermanya, kemarin ada informasi spermanya siapa gitu loh. Apakah benar terkait dengan kekerasan seksual atau suka sama suka. Makanya imajinasi kita kan jadi liar gitu loh. Makanya ketika ada informasi-informasi di masyarakat, apakah ini berarti agak aneh dong Anda melihat saat ini Peggy Setiawan ditetapkan sebagai pelaku pemerkosaan, sedangkan di tahun 2016 kan DNA-nya tidak diketahui DNA siapa begitu ya? Makanya jadi aneh, makanya Peggy Setiawan ini dipaksakan, saya melihatnya seperti itu. Harusnya pengacaranya segera memperadiilkan. Gitu. Mas Bambang, artinya begini, supaya tidak bias lagi, saintifik itu kan harus kuat dan menyeluruh. Nah, pada saat ini dengan adanya kesaksian yang beragam gitu ya, dan berubah-ubah, termasuk ada yang mencabut pointers-pointers dalam BAP. Artinya bagaimana mensinkronkan apa yang disaksikan para saksi ini dengan apa yang memang benar-benar terjadi sehingga tidak lagi menjadi bias gitu, terang benderang. 8 tahun yang lalu pasti ada data, gitu. Ada data terkait dengan sperma, terus kemudian dengan alat bukti yang lain, pembunuhan itu dilakukan dengan cara apa, seperti itu. Apakah ditusuk? Konon ada yang ditusuk. Ditusuk itu dengan apa? Apakah dengan senjata tajam atau dengan yang lainnya, seperti itu. Siapa yang membawa itu? Terus kemudian ada bukti-bukti lain enggak? Misalnya ketika menusuk darah kan muncrat gitu. Siapa yang menusuk? Kan 8 orang itu memang menusuk bareng-bareng kan tidak mungkin gitu. Apakah 8 orang itu memperkosa bareng-bareng ya? Kan harus dibuktikan gitu. Makanya ketika ada vonis 7 orang itu seumur hidup, ini jelas tidak sesuai dengan teori keadilan ya, asas retributif gitu, seperti itu. Pak Ugro, kalau melihat saat ini apakah memang benar adanya obstruction of justice begitu Pak dalam penanganan kasus ini di tahun 2016? Kemudian kalau melihat kasusnya sudah cukup lama 8 tahun, mungkin pengalaman dari Pak Ugro sendiri, apa yang masih bisa didapatkan pihak kepolisian? Apakah mungkin masih ada data-data terkait hasil visum, hasil sperma dan lain-lain yang masih bisa memperkuat, tidak hanya saksi saja yang diandalkan begitu Pak Ugro? Iya, jadi peran Propam, karena saya pernah di Propam ya, jadi juga bangga kalau Propam itu bisa mengungkap kasusnya. Jadi peran Propam di sini dari keterangan saksi-saksi yang baru muncul saja, yang jelas TKP berbeda. Ini kan bukti baru. Nah, tinggal periksa polisi kenapa TKP-nya berbeda. Kemudian baru ditanyakan barang bukti yang ada. Barang bukti misalnya rekaman yang BlackBerry si Eki pernah dilihat oleh Liga Akbar.
itu dikembangkan nggak? Kenapa tidak dikembangkan? Kan saya propam juga bisa berangkat ke Amerika nih. Minta bantuan dari pemerintah Amerika, BlackBerry-nya RI, dikirim ke sana untuk dibongkar. Masalah Apollo yang dulu ke bulan masih ada datanya, masa 2016 nggak bisa dibuka? Saya rasa Amerika lebih canggih di situ ya kan. Kemudian barang bukti yang lain, kenapa dihilangkan? Jadi obstruction of justice sangat mungkin terjadi dalam perkara ini. Jadi Propam harus dibutuhkan ahli-ahlinya turun ke Cirebon, ke Polda Jabar untuk bisa mengangkat apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota penyidik di kesatuan setempat. Oke, baik, kita harapkan mudah-mudahan saja apa yang sudah lagi dilidik dan disidik oleh Propam ini ya menjadi terang benderang juga ya. Terima kasih Pak Ugro, terima kasih Mas Bambang sudah berbagi di program Apa Kabar Indonesia Pagi.